dipersembahkan oleh Temu lagi di Hot Room. Dari tadi narasumber ini nggak ada yang punya nyali karena dia belum minum kopi kesayangan saya. White kopi, luwak kopi. Kalau mereka minum kopi ini mereka akan punya nyali. Dari tadi jawabannya mengambang. Punya nyali kita. Gampang ditolak, Bang. Ini pertanyaan saya, benar nggak dia? Sesudah saya minum kopi, sekarang saya akan nanya. Dan tolong jangan dijawab mengambang. Ya, Mak, ya. Pertanyaan saya sama Effendi Ghazali sama Ibu Titi. Ya. Jangan dijawab mutar-mutar. Enggak. Siapa yang diuntungkan kalau MK mengabulkan permohonan 40 tahun dikurangi menjadi 35 tahun jadi cawapres? Itu pertama. Yang kedua, apakah benar kalau Gibran jadi cawapres akan menang karena para pemilih itu adalah banyak anak muda dan pengikut Jokowi otomatis memilih Gibran? Tolong dijawab to the point, jangan mutar-mutar. Ini to the point. Yang kedua itu benar dan rasa saya akan begitu. Tapi yang pertama menunjukkan ada perbedaan di sini juga dengan Kodari saya setuju. Saya mau mengatakan usia yang dipatok-patok itu 27, 35, 25 bukan open legal policy. Itu posisi saya. Bukan itu pertanyaan saya. Siapa yang diuntungkan kalau sampai MK mengabulkan? Saya mau ke sana. Jadi maksud saya harusnya MK mengabulkan kalau ini semua ini ditolak masuk permohonan baru yang logika konstitusionalnya benar. Kalau itu dikabulkan, ya yang diuntungkan Prabowo Gibran. Kalau yang permohonan sekarang dikabulkan, akan menguntungkan Prabowo Gibran. Iya. Bukannya Prabowo Hotman Paris? Oh bukannya, sorry. Oh iya. Ibu Titi. Prabowo Gibran didukung oleh Hotman Paris. Kalau lebih begitu. Ketua tim pemenangan. Nah, gimana Bang? Siapa yang diuntungkan kalau MK mengabulkan 35 tahun? Kan nama yang beredar itu jelas Gibran. Bahkan sudah menyampaikan kepada partai ada permintaan untuk jadi wapres. Regulasinya kan masih melarang. Berarti kan intensinya ke sana. Tetapi jangan lupa, permohonan juga ada yang meminta batas atas usia. Maksimal 70 tahun dan 65. Siapa yang akan dirugikan? Berarti ada yang diuntungkan, dirugikan. Kalau itu berarti calonnya Bang Andre yang akan terdampak. Kalau ada batas atas. Kalau yang dikabulkan hanya cawapres boleh umur 35, siapa yang diuntungkan? Ya jelas kan tadi sudah disebut. Yaitu bahwa Prabowo Gibran. Prabowo, ya masalah jadi Prabowo Gibran kan tergantung dari partai itu. Tapi nama yang muncul adalah Gibran. Nah soal misalnya ambang batas atas, ini pertarungannya yang kita khawatirkan adalah kalau kita kan konsen hanya pada usia. Mahkamah Konstitusi ditarik masuk pada politisasi yudisial. Jadi ini tidak murni siapa yang narik? Para pemohon. Karena ini itu kan Bang, terbukti. itu sederhana. Siapa yang narik? Orang yang takut karena survei Prabowo nomor 1. Tapi tunggu dulu. Ini para pemohon maju ke Mahkamah Konstitusi udah yang antar, bukan? Bukan. Oh bukan ya. Jadi yang menggugat itu yang sampaikan Titi itu. Belum selesai. Jadi yang narik siapa? Yang narik apanya? Mahkamah Konstitusi masuk ke politik ya, praktis. para pemohon dan terkait dengan dinamika politik praktis di belakang kita para hari pemohon ini. siapa? Nah itu tadi Misalnya saya tanyakan, siapa yang nganterin mereka ke Nah termasuk ada juga yang meminta misalnya agar persyaratan menjadi capres-cawapres itu adalah belum pernah menjadi calon lebih dari 2 kali. Nah itu maksudnya kan apa? Akhirnya ada yang dipicu lain karena permohonan soal usia 35 ini menyenggol-nyenggol Gibran, akhirnya ada calon lain juga kan yang ikut kesenggol. Mahkamah Konstitusi masuk pusaran yang kita sebut bukan hanya menjadi penyelesai masalah-masalah konstitusi, tapi juga terdampak kalau politisasi sampai yudisial. Mahkamah Konstitusi mengabulkan menjadi 35 tahun, apa keuntungannya bagi Jokowi? Ya kan anaknya bisa jadi cawapres. Oh begitu. Benar itu Pak Kodori? Ya. Kalau sampai dikabulkan apakah ini menguntungkan Jokowi? Pertama yang diuntungkan tentu adalah anak-anak muda ya yang pada hari ini menjadi pejabat publik. Begini, ini ada konteks juga Bang Hotman. Bahwa pada hari ini ada banyak anak muda yang menjadi bupati, wali kota, gubernur. Itu sesuatu presiden yang mungkin tidak terduga juga sebetulnya oleh partai politik dan para pembuat undang-undang begitu. Karena ini sesuatu fenomena yang baru ya sesuai dengan zamannya. Nah, kalau bicara Pilpres, maka yang diuntungkan itu adalah Prabowo dan Hotman Paris. Kok jadi gue? Karena kalau Prabowo untung, Hotman Paris pasti untung kan? Kalau Prabowo untung, Hotman Paris pasti untung kan ya? Kalau gue jadi pengacaranya terus. Sebenarnya begini, kita ini sebetulnya agak melangkah terlalu jauh. Karena apa? Gibran, kalaupun misalnya dikabulkan permohonan itu, belum tentu juga mau maju. Belum tentu maju loh. Menurut Anda? Belum tentu maju loh ya? Belum tentu maju. Yang jadi cawapres siapa? Erik atau Gibran?
Saya lanjut dulu Bang ya. Ini Belum seru. tentu maju ya. Yang Jawab kedua, aja, Pak. Dijawab aja. kalau dia mau maju, Tadi kita sebetulnya disuruh to the bisa. point. Tadi kita suruh Bapak jawab. gimana? Bisa. Bapak jawab, Bapak Bisa. jawab. Iya, Tapi kan sekarang abang nanya setelah saya muter-muter. menjawab. Ya, tapi ini harus dulu, antri. ini lebih penting. Harus antri. Iya. Ini Harus lebih antri. penting. Nggak bisa harus antri. Harus equal Kalau yang treatment sebelah sana tadi abang nanya dulu baru mereka jawab. Saya jawab dulu abang baru nanya. Terlalu panjang waktu Jadi kita singkat. bisa Prabowo, bisa juga Ganjar. Jadi sebetulnya Pak Jokowi, bukan Pak Jokowi, Mahkamah Konstitusi ya itu ya keputusannya nanti kembali kepada masing-masing partai ini, kepada masing-masing calon presiden ini. Analisa saudara. Memang pada hari ini yang sudah meminta Gibran menjadi wakil presiden itu namanya Prabowo, bahkan katanya sampai 7 kali. Jadi Prabowo minta begitu. Prabowo minta kepada 7 kali? Pak Jokowi. 7 kali? Ya, Pak Jokowinya nggak mau, nolak. 7 kali tapi. Ada informasi 5 kali, ada informasi 7 kali. Pak Prabowo ngomong sama Pak Jokowi, Pak saya minta Gibran jadi calon wakil presiden. Pak Jokowinya nolak. Tapi kan reputasi Pak Erik lagi bagus-bagusnya sekarang. Ya, begini Bang, kalau kita bicara calon wakil presiden untuk Prabowo, sebetulnya Gibran bagus, ya. Erick Thohir bagus, ya. Khofifah bagus, ya. Ya. Semua yang menambah suara bagus. Tapi memang pada hari ini kolam suara paling besar di Republik Indonesia itu namanya pendukung Jokowi. Karena approval rating kepada Pak Jokowi 80%. Oh, begitu. Sehingga kalau ada Gibran di salah satu calon presiden, maka kemudian aura Jokowi itu, para pendukung Jokowi ini bisa lari ke sana. Kapitra Ampera dari Partai PDIP, apakah Anda setuju kalau sampai Gibran maju bakal kalah PDIP? Hormat, PDIP itu partai yang paling siap dalam segala dinamika politik. Saya khawatir bahwa banyak orang akan kecewa meskipun apapun putusan Mahkamah Konstitusi itu, Gibran tetap adalah kader PDIP dan tetap bersama PDIP. Harapan-harapan orang ingin mencoba mengambil paksa. Pendapat Bapak kan realistis kalau sampai dia diusulkan jadi cawapres, masa dia bertahan di PDIP? Enakan jadi cawapres lah Pak. Jadi begini Pak, itu kalau Bang Hotman, kader itu punya loyalitas yang tinggi, ya, punya ideologi. Jadi kader PD itu bukan oportunis, ya. Jadi berbeda dengan kader-kader partai politik, ya. Bukan Berbeda dengan Pak pragmatis. Andre Rosiade. Menurut Anda Andre Rosiade ini oportunitis? Bagi PDIP adalah bahwa hari ini kader PDIP diperebutkan. Itu sudah voting point buat PDIP. Sehingga PDIP hanya melihat apa yang dimimpikan bahwa kader PDI akan diambil untuk partai lain, itu tidak akan pernah terjadi. Jadi apapun putusan Mahkamah Konstitusi itu, ya pasti saya yakinkan Bang Hotman bahwa Gibran akan tetap bersama dengan PDIP. Kecuali kalau Gibran dipasangkan dengan Ganjar, kemungkinan itu akan diterima. Tapi kalau di luar itu saya yakin tidak akan pernah ada itu keinginan calon presiden yang lain saja. Ya, tapi kita banggalah bahwa PDIP adalah epicentrum politik Indonesia hari ini. Ini kan bukan mustahil menjadi Begitu, Bang presiden Ahmad. politik yang baru. Ya. Seperti misalnya Partai Golkar. Ada tokohnya 2 maju sebagai calon presiden wakil presiden. Dulu pernah Bang, Golkar mengajukan Pak Wiranto calon presiden dan Yusuf Kala sebagai calon wakil presiden, begitu. Nah, bisa saja sekarang misalnya calon presidennya Ganjar Pranowo. Tapi kemudian Gibran maju sebagai wakilnya Prabowo, gitu. Kalau misalnya Prabowo menang, Gibran masih PDI Perjuangan. Nah, Kalau masalahnya apakah PDI Perjuangan nanti akan memecat Gibran atau tidak kalau betul-betul menjadi wakilnya Prabowo Subianto? Ya, menurut Anda? Menurut saya itu kan matematik jawabannya 1 tambah 1 menurut sama dengan 2. kalau mengacu pada track record ke belakang ini akan dipecat. Ya. Tetapi kan saya bilang tadi bisa jadi ada presiden baru di Pak mana Andre Gibran Rosiade. tidak dipecat, Semua banyak orang berpendapat kalau Gibran maju dia akan membawa aura dari Jokowi. Ya. Sehingga semua pengikut Jokowi akan memilih Gibran. Betul. Kalau dia jadi wapresnya Prabowo, Anda setuju dengan itu? Dari Gerindra? Ya, analisis yang disampaikan Bang Kodari itu masuk akal. Ya. Dalam arti kata, tapi sekali lagi kan ini terbentur konstitusi, Bang. Kalau lupakan dulu konstitusi. Lupakan konstitusi. Nah, masalahnya kalau gol. Abang dokter hukum masalahnya. Kalau Kan kita gol harus lah. hati-hati gitu. Kalau gol. Oh, kalau gol. Iya. Jadi kalau gol tentu peluang Mas Gibran ada untuk dibicarakan
dalam rapat musyawarah Setuju nggak mufakat. Anda bahwa kalau Gibran sampai cawapresnya Prabowo, maka seluruh pengikut dari Jokowi akan memilih Prabowo Gibran? Anda setuju? Kalau seluruh pengikut Pak Jokowi, kita lihat hasil survei, Bang. Tapi kalau kemungkinan Pak Prabowo dan Mas Gibran bersatu, kalau MK memutuskan boleh, lalu akhirnya kolektif kolegial dari musyawarah mufakat kami memutuskan Mas Gibran sebagai cawapres, ya mungkin saja bisa pendukung Pak Jokowi mayoritas akan mendukung Terima Prabowo kasih. Gibran. Pak Effendi Ghazali, Pak Anggreni, pertanyaan yang sama. Apakah Anda setuju bahwa kalau Gibran maju jadi cawapresnya Prabowo, maka otomatis seluruh pendukung pendukung Jokowi akan memilih Prabowo Gibran dan bakal keluar sebagai pemenang? Anda sependapat? Menurut hasil riset demikian, tapi tidak seluruh. Dalam porsi yang cukup besar. Tapi bagi akademisi, kami selalu mengkhawatirkan, ini belum tentu terjadi berdasarkan teori, bukan seluruh pendukung Jokowi, tetapi aparatur negara dan aparatur pelaksana pemilu akan ikutan. Itu teori loh itu. Karena ada dinasti politik. Ini walaupun orang gampang menuduh, tapi akademisi wajib menyatakan. Jadi ada porsi pendukung yang katakanlah cukup besar untuk memberikan suara ke sana. Saya bukan ahli politik, saya ingin masuknya di aspek hukum saja. Kalau kita bicara seolah-olah ini untuk politik anak muda, ini semua utopia. Utopianya kenapa? Salurannya udah dihambat kok, yang bisa 20% kursi, 25% suara sah. Jadi kalau mau bicara politik anak muda, bicaranya harus dari hulu, kasih kerannya sebesar-besarnya. Ya kan kita bicara bagaimana menata konstitusi. Kan kita pendekatan konstitusi. Sudah ada permohonan, jawabannya tinggal yes or no. Iya kan sudah ada permohonan MK. Nah tadi kan sudah dijawab oleh para ahli politik. Anda setuju bakal menguntungkan Gibran kalau sampai? Situasi politik praktisnya kan hari ini mengarah pada nama tersebut. Terima kasih kita. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.